Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan bahasan kita tentang PPN. Kali ini di video ini kita akan lanjutkan tentang subjek dari PPN. Baik teman-teman semua, subjek PPN ini berarti kita akan bicara apakah untuk terkena PPN dia harus PKP atau bukan. Itu salah satunya ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, subjek PPN itu bisa dia merupakan PKP atau pengusaha kena pajak, bisa bukan PKP. Nah, yang PKP itu adalah untuk hal-hal yang terkait dengan penyerahan. Jadi ketika objek PPN-nya berupa menyerahkan BKP, ya, menyerahkan JKP, mengekspor BKP atau JKP, atau menyerahkan aktiva yang tidak untuk dijual, yang untuk tujuan semula tidak dijual, tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan. Jadi semua terkait penyerahan itu subjeknya harus PKP, maka dia baru terutang PPN. Tetapi bisa juga subjek PPN itu non PKP, yaitu dalam kondisi untuk objek yang berupa kita mendatangkan barang atau jasa, mengimpor BKP ini, kemudian membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, kita membangun bangunan untuk diri kita sendiri, itu termasuk kita tidak harus PKP dan tetap terutang PPN. Dan berikutnya adalah dalam kondisi memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Ya, jadi ini sebenarnya ada dua hal, yaitu BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Oke. Nah, apa atau siapakah itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak itu adalah, nah ini kita udah bahas di pertemuan awal-awal, pertemuan kedua, yaitu di bahas tentang KUP, tapi cuma sekilas. Sekarang kita ulang. Di pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa ada kata pengusaha. Pengusaha itu bisa orang pribadi, bisa badan. Nah, kemudian ada istilah melakukan penyerahan atau dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, melakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu bisa menghasilkan barang, bisa mengimpor barang, ya, pokoknya sesuatu yang terkait dengan objek PPN, bisa mengekspor barang, bisa melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau melakukan usaha jasa, itu penyerahan JKP ya. Kemudian memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, mengekspor jasa. Kemudian di pasal 1 angka 15 dikatakan bahwa menyerahkan BKP atau JKP. Jadi dalam kegiatan usahanya dia melakukan ini gitu ya. Kemudian itulah sebenarnya menyerahkan BKP atau JKP. Dan karena dia menyerahkan BKP atau JKP, maka dialah pengusaha kena pajak. Ya, tentu saja penggalan informasi seperti ini harus dilengkapi dengan informasi bahwa bukan pengusaha kena pajak, yaitu siapa? Yaitu pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi bisa jadi ada pengusaha, dia juga menyerahkan BKP atau JKP ya, dalam kegiatan usahanya, tapi dia tidak termasuk PKP. Kenapa? Karena dia pengusaha kecil. Maka kita bisa katakan PKP itu siapa? PKP itu adalah yang bukan pengusaha kecil. Pengusaha kecil itu apa? Pengusaha kecil itu sebenarnya dia menyerahkan barang kena pajak, menyerahkan JKP, tetapi ada batasannya, omsetnya itu tidak lebih dari 4,8. Itulah pengusaha kecil. Nah, kita lihat ada di PMK, batasan terbarunya itu PMK 197 tahun 2013. Jadi pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP yang dalam satu tahun buku, peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi hitungan 4,8 miliar ini hanya khusus untuk BKP sama JKP saja. Nah, kita menghitungnya dari situ. Jangan ditambah dengan penyerahan yang bukan BKP atau bukan JKP. Jadi khusus yang BKP atau JKP aja dihitung ternyata tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun buku, Januari sampai Desember, nggak sampai segitu. Atau di satu masa, beberapa bulan itu tidak lebih dari 4,8, maka dia bukan PKP atau pengusaha kecil.
Nah, kalau pengusaha kecil itu bagaimana? Pengusaha kecil itu dia memang tidak wajib PKP, tapi dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa sih ada pengusaha kecil yang ingin jadi PKP? Ya kadang-kadang dia menjadi rekanan pemerintah yang mensyaratkan biasanya adalah harus PKP. Nah, maka ngikutin supaya dapat tender atau supaya dia punya keistimewaan untuk mengkreditkan pajak masukan. Karena kalau bukan PKP dia menjadi tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Nah, walaupun berikutnya sih nanti ketentuannya disesuaikan, ada ketentuan terbaru ya tentang itu. Oke. Jadi ketika pengusaha kecil telah dikukuhkan sebagai PKP walaupun di bawah 4,8, tapi dia memilih untuk melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP, dia wajib melaksanakan seluruh kewajiban PKP. Dia menjadi PKP walaupun dia pengusaha kecil secara omset, tapi karena dia dikukuhkan sebagai PKP, maka dia menjadi PKP. Wajibannya sama seperti PKP. Oke. Kemudian ada pengusaha yang dalam bagian tahun buku peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar, maka dia itu menjadi PKP. Wajib menjadi PKP, ya, wajib lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kalau di soal UTS kemarin itu wajib PKP-nya itu wajib pajaknya itu telah memenuhi 4,9 di bulan misalkan Agustus, maka akhir September lah dia wajib lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau terpenuhinya di bulan September, maka akhir Oktober. Kalau ternyata diabaikan, dia tidak mau lapor sebagai PKP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka bisa dikukuhkan secara jabatan. Artinya Direktorat Jenderal Pajak itu bisa memberikan status PKP tanpa persetujuan dari wajib pajak tersebut, dan bisa diterbitkan SK PKP, surat ketetapan pajak kurang bayar, untuk menagih pajak yang terutang, PPN yang terutang sejak dia melebihi 4,8 miliar. Tuh, ngeri ya. Berikutnya, pengusaha kecil lagi. Nah, contoh pengusaha yang dalam kegiatan usaha ini ya, pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menyerahkan BKP dan atau JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran atau penerimaan usaha tidak lebih dari 4,8. Ini pengusaha kecil. Contoh nih, Bank Kencana selain menyerahkan jasa perbankan juga menyewakan safe deposit box dan menyewakan sebagian dari gedungnya. Jadi kalau jasa perbankan memberikan jasa untuk penyimpanan uang di tabungan kayak gitu-gitu, itu tidak terkena PPN, bukan jasa kena pajak. Tetapi kalau jasa safe deposit box dan sewa gedung itu bisa jadi menjadi objek PPN ya. Nah, jasa CSDB sama menyerahkan uang itu jasa kena pajak. Kita lihat misal nih, 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 penerimaan dari usaha jasa persewaannya itu 4,8 miliar. Maka dia tidak perlu PKP dong karena pengusaha kecil. Ingat, 4,8 miliar itu hanya dari jasa persewaan yang merupakan JKP. Jadi kalau jasa perbankannya mungkin gede, tetapi itu bukan jasa kena pajak, jadi tidak dihitung. Ya. Kalau pengusaha kecil maka dia tetap boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP. Kalau nggak jadi PKP juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan per 1 Januari 2015 di tahun berikutnya di tahun berikutnya ternyata sampai dengan September 2015 penerimaan usaha dari jasa persewaannya udah 4,8 miliar dan 1 juta, 4 miliar 801 juta. Maka lebih dari 4,8 miliar. Maka di sini dia telah memenuhi persyaratan PKP. Ya, sudah lebih dari 4,8 miliar, maka dia wajib untuk lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kapan? Kalau ini 12 September, maka akhir dari Oktober. Akhir Oktober itu dia wajib menjadi PKP. Sekali lagi, yang dilihat itu adalah peredaran usaha dari yang merupakan BKP atau JKP, penyerahan BKP atau JKP. Kalau yang bukan BKP, bukan JKP, jangan dihitung. Jadi inilah kewajiban dari pengusaha kena pajak, dia harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kemudian memungut PPN yang terutang,
ya, memungut PPN, otomatis dia harus membuat faktur pajak, kemudian menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara. Untuk menyetorkan kas negara, dia itu ini ada keterangan menyelenggarakan catatan jumlah peredaran dan jumlah perolehan, berhak mengenakan pajak masukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara itu tentu saja dia mengurangkan dulu dengan pajak masukan. Nah, dia harus dicatat tuh mana pajak keluaran, pajak masukan. Selisihnya itulah yang disetorkan ke kas negara. Kemudian melaporkan pajak yang terutang ke KPP melalui SPT masa PPN. Oke, sekarang kita masih bicara contoh dari kewajiban pelaporan usaha sebagai PKP. Ini sebenarnya udah keluar di ujian kemarin ya, baru kita bahas, nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang temanya sekarang PKP. Oke, misalkan nih 31 Desember 2014 omsetnya 4,8 miliar. Maka masih pengusaha kecil tuh di tahun 2014 ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini dia boleh memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Ini namanya dia PKP karena pengukuhan. Kemudian 21 September 2015 ternyata omsetnya sudah 4,8 miliar lebih 1 juta, maka dia sudah memenuhi syarat-syarat menjadi PKP. Maka ini namanya PKP karena undang-undang. Karena undang-undang mengatakan dia itu PKP melebihi 4,8 miliar. Kalau misalkan 31 Oktober 2015 dia jangka waktu pelaporan menjadi PKP-nya kalau ternyata terpenuhi di 21 September 2015, maka akhir bulan berikutnya, maka 31 Oktober 2015 harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau tidak lapor juga, tidak mau mendaftarkan atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan PKP, maka dikukuhkanlah PKP secara jabatan oleh kantor pelayanan pajak, dan bisa juga ya, nggak selalu, diterbitkan SK PKP pajak terutang sejak berstatus sebagai PKP sampai dengan kapan penerbitannya plus bunga. Nah, bunganya nanti di undang-undang yang baru itu sedikit berbeda ya. Atau sanksi pidana. Sanksi pidana ngeri nih, penjara, sanksi pidana. Ini ada sebuah ketentuan di pasal 2 PP nomor 1 2012 mengatakan bahwa bisa juga ada PKP atau pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan kegiatan penyerahan. Jadi dia berdiri tetapi memang maksudnya itu akan melakukan penyerahan yang terutang PPN, yang objek-objek PPN seperti penyerahan BKP, misalkan penyerahan komputer gitu ya, atau jasa kena pajak ya. Maka pengusaha ini belum memperoleh peredaran usaha. Jadi dia masih berdiri, niatnya itu mau nanti jualan ini, yang jualan itu ininya tadi itu adalah jualan-jualan barang kena pajak atau jasa kena pajak, tapi belum ada omset. Maka ini disebut sebagai masih berstatus pra pengusaha kecil. Nah, misalnya nih PT Melati, dia industri kosmetika, berdiri 8 Februari 2011. Kemudian pada 8 Februari 2011 dia sudah berdiri untuk tujuannya adalah ya menyerahkan barang-barang industri, menyerahkan BKP berupa kosmetik. Maka dia dikatakan sejak semula bermaksud menyerahkan BKP. Nah, ini masih pra pengusaha kecil, tetapi dia dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi begitu daftar NPWP sekalian minta dikukuhkan sebagai PKP, itu boleh. Kenapa seperti itu? Ini supaya dia dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi. Nah, nanti kan dia mau produksi beli barang modal. Barang modalnya ini nanti supaya bisa dikreditkan, maka dia mendaftarkan diri menjadi PKP walaupun dia belum berproduksi. Nah, kemudian nanti ini karena Undang-Undang Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN 84 ini menyaratkan bahwa pajak masukan atas perolehan barang modal itu meskipun dia belum berproduksi, belum menjual barang, belum ada yang dijual, dia sudah boleh mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang modal. Dulu barang modal saja di undang-undang yang lama. Nah, nanti di Undang-Undang Cipta Kerja
ternyata kemudian bukan cuma barang modal yang boleh di PM atas barang modal yang boleh digariskan, tetapi ada hal yang lain juga. Nah, nanti kita bahas di belakang ya. Dalam hal sudah dilakukan sebagai PKP ketika berstatus pra pengusaha kecil, maka status pengusaha kecil tidak ada lagi. Yes, ini sudah dikatakan menjadi PKP. Saya lanjutkan. Jadi kegiatan pelaporan usaha itu bagi yang sejak semula bermaksud menyerahkan BKP atau JKP, itu dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, atau pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP, dan PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi maksudnya adalah ini yang atas ini adalah pra pengusaha kecil, ini pengusaha kecil boleh menjadi PKP, dan PKP secara undang-undang, jadi yang sudah lebih dari 4,8 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau dikukuhkan sebagai PKP punya surat pengukuhan. Kalau PKP secara undang-undang kan dia memenuhi syarat di undang-undang tapi belum punya pengukuhan PKP. Bagaimana dengan kerjasama operasi atau konsorsium atau joint venture? Apakah dia juga wajib dikukuhkan sebagai PKP? Jawabannya adalah tergantung joint venture yang bagaimana. Kalau ternyata cuma koordinasi pelaksanaan kegiatan, maka tidak wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP, tidak wajib. Tapi kalau ternyata joint operation atau KSO-nya itu atau konsorsiumnya itu menyerahkan BKP atau JKP, maka dia wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya, baik teman-teman semua, itu subjek PPN cukup singkat. Sekarang kita beralih ke saat dan tempat terutang PPN. Nah, informasi ini menjadi penting ketika kita tahu saat dan tempat terutang. Saat terutang itu terkait dengan pembuatan faktur pajak, tempat terutang itu terkait dengan KPP mana yang memajaki, atau dia menjadi wilayah yang harus diawasi oleh KPP yang mana, kantor pelayanan pajak yang mana. Saat pajak terutang itu adalah kapan PPN terutang? Saat PPN terutang adalah yaitu satu, pada saat penyerahan BKP. Ketika kita menyerahkan BKP, yaitulah terutang PPN. Yang kedua, saat menyerahkan JKP. Oke, ini ketika ternyata objeknya penyerahan JKP, yaitulah saat menyerahkan itulah. Saat impor. Kemudian saat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Itu kalau kita memanfaatkan BKP TB, itu TB itu tidak berwujud. Ekspor BKP atau JKP ketika kita ekspor, atau pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan. Jadi teman-teman semua, ternyata mungkin kita belum menyerahkan BKP, belum menyerahkan JKP, tetapi kita sudah terima pembayaran. Maka pada saat pembayaran, itulah terutang PPN. Jadi mana yang lebih dulu antara penyerahan sama pembayaran. Itu yang ini nih ya. Yang terakhir adalah saat yang ditetapkan oleh DJP ya. Ini kondisi-kondisi tertentu. Nah, karena tadi salah satu saat terutang PPN adalah saat penyerahan, maka kita lihat saat penyerahan BKP berwujud berupa barang bergerak itu kapan? Kapan terutangnya? Ternyata adalah saat diserahkan. Atau kalau itu adalah tidak ada penyerahan secara fisik gitu, atau atau jika ternyata belum diserahkan tetapi sudah ada pembayaran, maka diakuinya itu adalah pada saat harga BKP barang kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat pembuatan faktur penjualan oleh PKP. Nah, jadi diserahkan pada saat diserahkan atau pada saat yang di bawah ini. Nah, diserahkan itu bagaimana? Kalau ternyata berupa jual beli, maka dan sifatnya langsung, maka saat diserahkan langsunglah itu saat terutang PPN. Diserahkan langsung kepada pembeli atau kepada pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Kemudian bisa secara langsung kepada penerima barang dalam hal apa? Dalam hal pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penerimaan pusat ke cabang dan sebaliknya, dan antar cabang. Jadi ini selain jual beli, yang ini selain jual beli.
Kemudian kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Ini ketika kondisinya adalah tidak diberikan langsung tapi melalui pihak kurir. Itulah saat terutang untuk penyerahan ya. Kemudian berikutnya tadi BKP berwujud, barang bergerak. Kalau barang tidak bergerak kan tidak bisa dipindahkan barangnya. Maka kapan penentuan saat penyerahannya? Yaitu saat hak untuk menggunakan atau menguasai BKP yang tidak bergerak ini secara hukum atau secara nyata kepada pembeli. Jadi pada saat ada penyerahan secara hukum ataupun secara nyata. Apa beda secara hukum atau secara nyata? Misal ada perjanjian jual beli rumah ditandatangani di 1 Mei 2011. Nah, tanggal 1 Juli diserahkan kuncinya kepada pembeli, tetapi sebelum berita acara serah terima ditandatangani. Ini jadi kalau berita acara ditandatangani itu adalah faktor hukum atau itu adalah aspek hukum. Nah, ini belum ditandatangani tapi sudah diserahkan kunci. Maka kalau diserahkan kuncinya ke pembeli, maka hak atau hak penguasaannya sudah berpindah ke pembeli. Pembeli bisa menguasai rumah itu kan secara fisik. Maka ini disebut penyerahan BKP secara nyata. Ya, sudah terutang di situ. Kemudian ada alternatif lain, misalkan 1 September 2011 itu baru diserahkan baru ditandatangani berita acara serah terima untuk menguasai rumah tersebut. Nah, ini namanya penyerahan BKP secara hukum. Jadi mana yang lebih dulu antara dua ini? Bisa kalau dalam ini berarti sudah diserahkan secara nyata di 1 Juli, maka 1 Juli ini. Atau bisa jadi alternatifnya adalah tidak diserahkan kuncinya, nunggu di tanda tangan berita acara penyerahan, maka disinilah tanggal terutangnya PPN. Baik, selanjutnya bagaimana kalau BKP tidak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, contohnya merek gitu ya. Merek kita diserahkan, dipakai oleh orang lain. Kapan terutangnya? Saat penyerahan. Nah, penyerahannya kapan? Yaitu pada saat, ternyata lihat, yaitu pada saat harga atas penyerahan BKP-TB tidak berwujud tadi diakui sebagai piutang atau penghasilan. Atau pada saat pembuatan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Jadi secara akuntansi sudah diakui sebagai piutang atau penghasilan, maka itulah saat dianggap saat penyerahan. Pada saat dianggap saat penyerahan, maka itulah saat terutang PPN. Atau pada saat kontrak perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya dalam hal yang pertama tadi tidak diketahui. Berikutnya, saat penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau persediaan yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan. Ini adalah kapan nih penyerahan barang dalam perusahaan gini? Saat penyerahannya yang merupakan saat terutang PPN, yaitu mana yang lebih dulu? Antara 1, 2, 3, 4. 1. Saat ditandatangani akte pembubaran. Oke, saya sebelum bicara ini, jadi ini ada objek PPN, ternyata objek PPN ini berupa ada aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, tapi dijual. Ya. Atau ada persediaan yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan. Nah, itu dianggap masuk kategori penyerahan barang kena pajak. Nah, saat terutangnya kapan? Yaitu 1. Mana yang lebih dulu? Yaitu antara 1. Saat ditandai akte pembubaran, kalian pembubaran ya, atau saat berakhir jangka waktu perusahaan berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Misalkan anggaran dasarnya mengatakan perusahaan ini bubar pada tanggal 17 Desember, maka pas 17 Desember itulah ya itu terjadi pembubaran perusahaan dan itulah saat terutang ketika masih ada persediaan yang masih ada dalam saat pembubaran. Tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan bubar. Oke, ketika pembubaran dilakukan oleh pengadilan. Atau berdasarkan hasil
pemeriksaan atau data dokumen yang ada bahwa perusahaan yang ternyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi mana yang terjadi lebih dulu dari 4 hal ini. Itulah saat penyerahan untuk kondisi PKP yang menurut tujuan semula tidak diperbolehkan atau persediaan yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan. Saat penyerahan BKP berhubungan dengan pengalihan BKP yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 1A ayat 2. Jadi ini maksudnya adalah begini teman-teman semua. Sebenarnya ketika ada penyerahan BKP yang memenuhi syarat, syaratnya yaitu adalah semuanya PKP. Syaratnya adalah pihak yang menyerahkan dan menerima barang itu PKP, dan penyerahan itu karena ada penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha, perubahan bentuk usaha, pengambil alihan usaha. Ketika terjadi hal seperti ini, asalkan yang memberikan sama yang menerima itu adalah PKP, maka tidak terutang PPN, tidak masuk kategori penyerahan. Tetapi ternyata ketika terjadi penggabungan dan sebagainya seperti ini, tetapi yang memberikan atau yang menerima itu bukan PKP, maka menjadi terutang PPN. Nah, kapan terutangnya? Seperti itu. Kapan terutangnya? Ternyata adalah pada saat disepakati atau ditetapkan sesuai dengan URUPS atau pada saat akte notaris mengenai pengalihan PKP ditanda tangani. Itulah kondisi tersebut ya. Saat terutangnya seperti itu. Berikutnya, kalau JKP bagaimana penyerahan JKP? Kapan itu saat penyerahan JKP? Nah, JKP itu kan jasa, kadang tidak kelihatan. Maka pergerakan barangnya tidak seperti BKP gitu ya. Ya pergerakan barangnya ini kan jasa ya. Ya pergerakannya tidak seperti BKP. Kalau BKP itu kan ada pergerakannya. Kalau jasa itu tidak selalu bisa dilihat. Maka saat penyerahannya itu kapan? Yaitu saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang. Ini kalau kalian ngejurnal itu berarti kalian sudah menjurnal di sisi debitnya adalah account receivable, menjadi piutang. Ya. Atau menjadi penghasilan, berarti menjadi sales di sisi kredit atau revenue lah ya. Oke. Jadi ketika diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan konsisten. Kemudian pada saat kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal saat pertama di atas tidak diketahui. Kalau nggak diketahui ya udah pada saat tanda tangan kontrak. Kemudian mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri. Jadi ketika ternyata JKP-nya itu diberikan secara cuma-cuma atau dipakai sendiri, itu saatnya adalah kan nggak mungkin kita mencatat account receivable wong dipakai sendiri atau wong kita berikan cuma-cuma, kan nggak mungkin ngejurnal seperti ini. Maka kapan saat penyerahannya? Yaitu saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan yang dipakai secara nyata. Oleh siapa? Ya tergantung. Kalau yang menerima itu adalah karena pemberian cuma-cuma ya pihak tersebut, atau ketika dipakai sendiri ya ketika kita memakai itu. Oke. Bagaimana kalau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean? BKP tidak berwujud, contohnya paling gampang merek, kita pakai merek luar negeri. Nah, itu namanya kita memanfaatkan BKP tidak berwujud. JKP dari luar daerah pabean, misalkan ya kita menggunakan jasa dari perusahaan luar negeri, jasa manajemen, jasa konsultasi dan sebagainya. Kapan penyerahannya? Yaitu saat ini juga sama, tidak kelihatan pergerakannya karena BKP tidak berwujud, atau JKP kan nggak kelihatan tuh barangnya, nggak kelihatan wujudnya, ya, namanya juga tidak berwujud atau jasa. Maka kita tidak bisa melihat itu, sehingga saat penyerahannya itulah ketika harga perolehan BKP tidak berwujud dan atau JKP dinyatakan sebagai utang. Jadi kita sudah mencatat sebagai account payable misalkan, ya. Atau harga jual BKP TB dan atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Ternyata ada tagihan dari luar negeri, ya itu sudah saat terutang. Dengan penyerahan dari sono dan
dianggap kita sudah memanfaatkan dan itulah saat terutangnya. Atau yang ketiga adalah harga perolehan BKPTB dan atau JKPTB dibayar. Jadi kita belum ditagih tapi kita sudah bayar. Sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. Kita yang bayar. Atau, nah ini ada, terjadi pada tanggal ditandatanganya kontrak atau perjanjian dalam hal saat terjadinya pemanfaatan BKPTB dan atau JKP tersebut yang 3 atas tadi itu tidak diketahui. Nah ini nggak diketahui yang 3 tadi, maka ya udahlah, itu pada saat ditandatanganya kontrak atau perjanjian. Ekspor, kalau ekspor BKP atau JKP, kapan saat penyerahannya? Yaitu kalau BKP berwujud, yaitu saat dikeluarkan dari daerah pabean, misalnya di pelabuhan, ya, misalkan itu ya. Kalau BKP tidak berwujud, nah kan tidak kelihatan barangnya, maka tidak mungkin melihat saat dikeluarkan dari daerah pabean tadi, yaitu makanya penyerahannya untuk ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah saat dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Kalau JKP bagaimana? JKP juga nggak kelihatan, maka saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Jadi akuntansinya ya dicatat sebagai account receivable atau revenue atau sales. Nah, ini tempat terutang pajak. Tempat terutang pajak ini kaitannya dengan siapa yang mengawasi pengenaan PPN, siapa yang mengawasi kantor pajak mana yang mengawasi. Jadi prinsipnya sebenarnya PPN itu pengaruh desentralisasi. Setiap entitas walaupun dalam satu perusahaan yang sama itu bisa dianggap sebagai entitas yang terpisah. Meskipun satu perusahaan sama, cabangnya di sini itu bisa dianggap menjadi PKP masing-masing sendiri-sendiri. Nah, dalam hal desentralisasi itu artinya tiap entitas tadi yang walaupun satu perusahaan itu dianggap entitas tersendiri. Nah, itu desentralisasi. Jadi ketika dalam kondisi desentralisasi, penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP, barang berwujud maupun tidak berwujud atau JKP, ya, tempat terutangnya itu adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan. Ini berarti tempat tinggal itu nuansanya kepada orang pribadi, tempat kedudukan pada badan. Tempat kegiatan usaha itu berarti lokasi kegiatan usahanya atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maksudnya begini, mungkin PTA punya cabang PTA di tempat lain. Nah, yang menyerahkan barang itu adalah ya tadi di tempat lain tadi itu. Maka terutangnya di tempat lain, bukan di PTA yang ada di Jakarta misalkan. Karena ada desentralisasi, jadi bisa tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha. Kalau sentralisasi dipusatkan. Jadi mungkin PTA punya tempat cabang di B, C, D, E gitu ya. Tetapi asalkan ada pemberitahuan tertulis dari PKP bahwa wahai Direktorat Jenderal Pajak misalkan ya, ini saya PTA punya cabang di kota B, kota C, kota D dan sebagainya. Tolong yang di kota B, kota C, kota D itu mereka itu bukan menjadi tempat terutang PPN. Yang terutang itu di saya, di Jakarta, PTA. Nah, itu namanya sentralisasi, harus pakai pemberitahuan tertulis. Nah, untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, tempat terutangnya adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Contohnya saya membeli atau menggunakan jasa dari luar negeri. Saya bukan PKP padahal ya. Nah, tempat terutangnya di mana? Ya saya di mana tempat tinggalnya? Saya di Depok, maka terutang di Depok. Terutang di Depok maka diawasi oleh KPP Pratama Depok. Mana nih? Sawangan atau Depok satunya lagi, gitu ya. KPP Pratama Depok ada 2. Itu maksudnya seperti itu. Kalau impor bagaimana? Impor BKP. Kalau impor BKP itu kan kelihatan barangnya. Maka
tempat terutama adalah tempat BKP tersebut dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. DJBC itu dia punya kewenangan untuk hanya boleh mengeluarkan barang dari pelabuhan atau daerah tadi itu perbatasan tadi hanya jika importirnya itu sudah menyetorkan pajak-pajak dalam rangka impor, bisa PPh, PPN, bea masuk dan sebagainya. Mari kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari desentralisasi. Nah, ini contoh dari desentralisasi. Ini ada PT Industri Terpadu yang merupakan PKP. Dia menggunakan jasa dari sebuah PKP, maka dia dipungut PPN, atau dia membeli barang dari supplier, maka dia dipungut PPN. Kemudian ketika PT Industri Terpadu itu kemudian menyerahkan barang tadi ke divisi perkebunan, maka PT Industri Terpadu ini tetap dianggap penyerahannya terutang PPN walaupun kepada divisi perkebunan yang merupakan bagian dari PT Industri Sepatu. Kenapa? Karena divisi perkebunan itu sudah dianggap entitas tersendiri. Misalkan divisi perkebunan ini wilayahnya ada di tempat lain yang merupakan tempat yang pengawasannya ada di KPP yang lain, KPPB misalkan di sini. Ini kalau di bawahnya nanti ada divisi pabrikasi yang wilayahnya di KPP C. Nah, masing-masing tempat ini dianggap entitas terpisah, Maka ini desentralisasi nih. Setiap entitas ini walaupun dalam satu perusahaan itu dianggap entitas terpisah dan masing-masing menjadi subjek pajak, menjadi PKP masing-masing nih. Di industrinya pusatnya ada divisi perkebunan, ada divisi pabrikasi, ada divisi pemasaran. Ini semua adalah subjek PPN karena tidak melakukan sentralisasi perusahaan tersebut. Maka ketika menyerahkan barang dari industri terpadu kepada divisi perkebunan terutang PPN. Divisi perkebunan menyerahkan barang kepada divisi pabrikasi terutang PPN. Divisi pabrikasi menyerahkan sesuatu kepada pemasaran terutang PPN. Dan ketika divisi pemasaran menyerahkan ke pihak lainnya terutang PPN. Gitu. Nah, demikian juga ketika divisi perkebunan dia beli barang di sini dari PKP lain, maka ini juga dia dipungut pajak masukan. Ya. Pajak masukan ini bagi si divisi perkebunan bisa ditandingkan dengan pajak keluarannya. Jadi di tiap-tiap tempat ini ada PK minus PM. Di sini juga sama, divisi pabrikasi PK minus PM. Divisi pemasaran juga sama, PK minus PM. Jadi itulah desentralisasi. Tiap divisi atau tiap tempat itu kemudian menjalankan kewajiban PPN-nya masing-masing. Ya, dilihat di PT Industri Terpadu ini yang ngawasi KPPA karena dia di wilayahnya KPPA. Divisi perkebunan di KPPB karena di wilayahnya KPPB. Yang dua divisi berikutnya di KPPC karena di wilayahnya KPPC. Nah, itu dampak dari desentralisasi. Nah, sekarang ini kalau yang sentralisasi. Jadi Industri Terpadu, PT Industri Terpadu membuat, misalkan bilang kayak gini ke kantor pajak. Yang terhormat kantor pajak, kepala KPP Pratama A, ya, bahwa saya akan melakukan pemusatan. Ini tempat pemusatannya adalah di sini, di Jakarta misalkan. Maka divisi perkebunan, divisi pabrikasi, divisi pemasaran, ini divisi-divisi 3 ini menjadi bagian dari PT Industri Terpadu, sehingga penyerahan yang dilakukan oleh divisi perkebunan asalkan masih di dalam satu kelompok ini itu tidak terutang PPN. Baru terutang PPN ketika penyerahannya itu adalah keluar dari 1, 2, 3, 4 dari 4 item ini. 4 tempat ini kan pusatnya, divisi-divisinya itu adalah satu entitas yang sama karena sentralisasi. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, KPPB yang mengawasi divisi pabrikasi dan pemasaran ini ya sekedar mengawasi saja. Kenapa? Karena PPN-nya tidak masuk ke KPPB tetapi masuknya ke nanti KPPA. Oke, saya lanjutkan. Cara menghitung PPN ini yang terakhir, kita bicara tarif dan DPP. Ngitung pajak itu selalu tarif kalikan dasar pengenaan pajak.
Nah, tarif PPN jelas 10%. Ya. Tetapi ada juga yang tidak 10%. Secara umum 10% single rate. Ada yang kena 0%. Ini masalah ekonomis ya. Kita belajar ada namanya economic ya, kalau ekspor harusnya kan tidak kena PPN, tetapi nanti bermasalah dengan industri kita yang tidak bisa bersaing dengan negara lain, maka dikenakanlah PPN 0% dengan alasan ekonomi gitu ya. Jadi ketika ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP kena PPN-nya 0%. Sebenarnya tarif ini bisa diubah ya, bisa diubah menjadi minimal serendah-rendahnya 5% atau setinggi-tingginya 5%. Tapi sampai dan sekarang PPN tetap 10%. Bagaimana DPP, dasar pengenaan pajak? Dasar pengenaan pajak itu ternyata macam-macam. Ada harga jual, harga penggantian, ada nilai lain, nilai impor, nilai ekspor. Harga jual itu kalau penjualan barang kena pajak. Kalau penggantian itu kalau jasa kena pajak. Nilai lain itu tergantung kondisinya ya. Nilai impor kalau impor, kalau nilai ekspor itu kalau ngekspor. Nilai lain itu macam-macam, ada pemakaian sendiri atau cuma-cuma. Itu pakainya adalah harga jual atau penggantian kurangi laba kotor. Jadi intinya ongkos produksinya lah gitu ya. Kalau rekaman gambar sudah nggak pakai nilai lain, ini sudah pakai harga jual nih. Rekaman suara dan gambar sudah pakai harga jual. Film cerita itu pakainya adalah nilai rata-rata per judul film. Produk hasil tembakau harga jual eceran. Kalau penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya antar cabang, dan antar cabang gitu ya, itu dasar pengenaan pajaknya harga pokok penjualan atau harga perolehan, bukan harga pasarnya ya, harga pokok penjualannya. Kemudian kalau persediaan barang kena pajak atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersedia pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Kalau biro perjalanan, pengiriman paket, dan jasa freight forwarding 10%, ini ingat 10% ini bukan tarif, tapi 10% itu adalah DPP. Jadi DPP-nya berapa? 10% kalikan jumlah yang seharusnya ditagih. Oke, ya. Ini ada catatannya, pajak masukan tidak dapat. Nanti kita bahas yang ini di belakang. Kemudian penyerahan BKP kepada pedagang perantara, pakainya lah harga yang disepakati dengan pembeli. Kemudian penyerahan BKP melalui juru lelang itu adalah harga lelang. Ternyata ada lagi nih DPP yang lainnya adalah nilai lain yang lain. Jadi selain nilai lain ini, apa aja nilai lain yang lain? Ini dia. Pertama adalah untuk kegiatan membangun sendiri, itu DPP-nya adalah 10% kalikan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau kegiatan membangun sendiri itu tarif PPN-nya adalah 10%, ya, DPP-nya adalah 20% kalikan biaya. Gitu. Maka orang nyebutnya kadang-kadang tarif efektifnya adalah 10% kalikan 2% sama dengan berapa? 2%. Maaf, ini bukan 2% ya, 20% di sini. 10% kalikan 20% maka 2%. Kemudian kalau film cerita impor ini 12 juta per kopi film. Nih. Kalau penyerahan emas perhiasan, ya emas perhiasan ini adalah 20% harga jual emas perhiasan atau penggantian. Penggantian berarti jasa, ketika jasa untuk mereparasi emas dan sebagainya. Oke, kita akan bahas di belakang. Harga jual. Apa itu harga jual? Yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang tercantumkan dalam faktur pajak. Jadi contohnya nih, ada pabrikan kendaraan bermotor menyerahkan sedan kepada distributor utama. Harga jualnya 200 juta. Dikatakan PPN-nya 10% yaitu 20 juta, PPN BM 60 juta. Oke. Di ketentuan ini dikatakan harga jual itu tidak termasuk PPN, ya, tidak termasuk PPN. Maka dengan melihat redaksi di ayat yang lain, pasal yang lain, berarti
pengenaan PPN-nya, harga jual yang menjadi dasar pengenaan PPN-nya itu adalah ya tanpa angka ini, tanpa angka 20. Jadi dalam harga jual tidak pernah termasuk PPN dan PPNBM. Jadi kalau orang mengatakan gini, harga jualnya berapa? 200 juta. Oke, kalau kayak gitu doang berarti harga jual 200 juta ini tidak termasuk PPN. Nah, berarti gimana? PPN-nya berapa? PPN-nya ya 10% kalikan harga jual, maka 20 juta. Bisa juga penyebutannya seperti ini. Harganya berapa ini? 220 juta. Tetapi ini sudah termasuk PPN ya, gitu. Kalau seperti ini maka angka 220 juta sudah ada PPN-nya, dibuang dulu PPN-nya. Oke, di PPN-nya berarti kan 1/11-nya ya, berarti 20 juta. 20 juta ini PPN-nya, maka sebenarnya harga jualnya cuma 200 juta. 200 juta itulah harga jual, maka PPN-nya 20 juta. Tuh, ya. Ini penjelasan berikutnya. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Bahkan termasuk di dalamnya PPNBM ya. Jadi dikeluarkan dulu unsur PPN dan PPNBM. PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah. Ketika misalkan yang dijual itu adalah barang mewah. Tuh. Ya. Jadi nilai harga jual itu dikeluarkan dulu PPN-nya dan PPNBM. Nanti kita lihat contoh yang tadi itu. Kalau harga jual 200 juta ada PPN-nya 10%, maka PPN-nya adalah 10% kalikan 200 juta. PPNBM-nya 30%, maka 30% kalikan 200 juta. Jadi ingat ya, PPN sama PPNBM-nya dikeluarkan dulu. Kita langsung contoh saja ya, biar lebih gampang. Langsung contoh saja nih. PT Pancakarsa adalah pabrikan dan importir kendaraan bermotor dalam tahun 2013. PKP ini mengimpor sedan CBU dengan nilai impor per unit 200 juta. Atas impor itu terutang PPN 10%, yaitu 20 juta, yaitu 10% kalikan 200 juta ya. PPNBM 30%, maka 30% kalikan 200 juta sama dengan 60 juta. Sebelum sedan tersebut diserahkan kepada distributor utama, terlebih dahulu dilengkapi aksesoris berupa AC, DVD changer, radio, dan pesawat TV yang seluruhnya diperoleh dengan harga jual 80 juta. Oke, jadi dia ada tambahan 80 juta. Perlengkapan elektronik ini terutang PPNBM 20% selain PPN. Penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan per unit sedan oleh PT Pancakarsa kepada distributor utama adalah sebagai berikut. Jadi ini di PT Pancakarsa itu dulu ngimpor, kemudian kita jual, kemudian dia jual setelah ditambah macam-macam. Maka nilai impornya 200 juta. Loh kok cuma 200 juta? Ya, ini kan 200 juta nih, 200 juta. Tetapi penambahnya yaitu salah satu adalah PPNBM 60 juta. Nah, PPNBM memang dia karakteristiknya menambah dari harga belinya, menambah. Beda sama PPN. PPN nggak ditambahkan di sini. Kenapa? Nanti dikreditkan. Karena PPNBM itu tidak bisa dikreditkan, maka menambah harga beli. Ya, jadi PPNBM itu masuk ke sini sebagai komponen harga beli, jadi ditambahkan di sini. Kemudian tadi aksesoris yang dibeli ternyata terkena PPNBM 20%. Oke, yang tadi nih 80 juta nih. Maka 20% ditambahkan di sini menjadi komponen harga pokok. Gitu. Yang PPN 10% nggak masuk di sini atas 80 juta. Kenapa? Karena nanti akan dikreditkan. Jadi yang menambah harga pokok dari sedannya itu adalah 200 juta nilai impornya, kemudian aksesorisnya dia beli 80 juta. Ya, kemudian PPNBM atas impornya sama PPNBM atas aksesorisnya.
ditambahkan ke komponen harga pokok. Kemudian apa itu 14 juta? Ini biaya lain yang ada, apapun itu ya, mungkin tenaga kerja dan sebagainya. Sama dia berharap laba 20 juta. Maka dia ini total ini nilai tambahnya adalah 190 juta dan harga jualnya dari 200 plus 190 maka menjadi 390 juta. Jadi dia jual seharga 390 juta, maka dia memungut PPN-nya 39 juta. Ini contoh ya. Jadi contoh dari ternyata ketika menjual barang, di dalamnya ada PPNBM. Kenapa? Karena PPNBM ini karakteristiknya itu dikenakan sekali saja ketika dia beli pertama kali. Nah, ketika dia kemudian menjual barang mewah tadi, maka dia sudah tidak bisa mengut PPNBM. Karena ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa PPNBM dikenakan sekali saja di level pabrikan saja ya, ketika dia belanja pertama kali ketika impor misalkan. Nah, ini satu keniscayaan PPNBM itu masuk menjadi komponen harga pokok. Komponen harga pokok masuk ke sini. Kalau PPN nggak masuk ke sini kan, nggak ditambahkan. Gitu. Jadi di sini ini bisa dikatakan harga jualnya 390 juta. Ini di dalamnya asal usulnya ada komponen harga pokok. Tetapi nggak apa-apa. PPN-nya tetap 10%, tidak perlu dikeluarkan angka PPNBM di sini karena sudah menjadi bagian dari harga jual sedan. Itu yang mau disampaikan. Nanti kita diskusikan di kelas ya kalau masih belum paham. Harga penggantian, bukan harga penggantian. Penggantian saja karena ini jasa. Kalau tadi kalau tadi DPP-nya itu adalah atas penjelasan BKP itu adalah harga jual. Kalau penyerahan jasa kena pajak itu adalah penggantian. Apa itu penggantian? Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Karena apa? Karena menyerahkan JKP, karena dia mengekspor barang kena pajak tidak berwujud, karena dia mengekspor JKP. Tidak termasuk PPN dan potongan harga. Nah, PP-nya dikeluarkan, potongan harganya dikurangkan dari harga dari penggantian tersebut. Atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak, atau penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya, ini penggantian. Nilai impor itu adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut berdasarkan undang-undang ini. Nah, kalau agak bingung kayak gini. Nilai impor itu adalah harga patokan impor plus bea masuk plus cukai. Jadi harga patokan impor biasanya adalah CIF, cost insurance freight, gitu ya. Kemudian tambah bea masuk kalau memang ada bea masuknya, biasanya pasti ada, plus cukai. Nah, kalau ada. Nah, ini adalah nilai impor. PPN-nya berapa? Ya udah 10% kalikan nilai impor. Gitu. PPNBM-nya berapa? Tergantung tarifnya PPNBM-nya berapa. PPNBM-nya kalau misalkan tarifnya 30%, maka 30% kalikan nilai impor itu PPNBM-nya. Jadi sekali lagi untuk menghitung PPN untuk dari impor itu adalah berdasarkan nilai impor. Nilai impor itu apa? Cost insurance freight-nya berapa ditambah bea masuk plus bea masuk tambahan kalau ada plus cukai kalau ada cukai. Nah, itu jumlahnya berapa, jeda nilai impor kalikan 10%, ketemu nilai impor. Kalau ada PPNBM, ya nilai impor tersebut kalikan tarif dari PPNBM. Nah, kalau next nilai ekspor itu adalah DPP ketika kita ngekspor, pakai nilai ekspor. Apa itu? Yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Eksportir jadi sebenarnya harganya berapa sih kalau mau entengnya ya, mau ringannya. Tapi kita nyebutnya nilai ekspor.
Baik teman-teman semua, ini adalah akhir dari slide ini, akhir dari video ini. Nanti kita diskusikan di kelas ya. Kita diskusikan apa yang belum paham, kalian catat poin-poin yang kalian belum paham, kita diskusikan di kelas. Terima kasih, sampai ketemu di kelas. Semangat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.